Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami. Pagi hari ini kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada-Mu. Bicara dan urapi kami terus Tuhan. Pimpin kami berjalan dalam ketetapan-Mu. Bawa masuk sampai kedalaman dimensi-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, urapi kami, urapi kami, urapi. Kami bergantung sepenuhnya kepada kami. Minta roh hikmat, wahyu dan pengertian mengalir memenuhi hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Semakin hari kita semakin mencintai Tuhan harusnya. Karena semakin kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan bawa kita dalam banyak hal perkara. Dan perjalanan-perjalanan itu mendewasakan kita. Kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu baik adanya. Amin. Tapi dengan berjalannya waktu, seringkali cinta sama Tuhan kita mulai luntur. Sudah tak berkobar-kobar lagi. Berapa banyak orang sudah gak mencintai Tuhan seperti waktu pertama kali jatuh cinta. Waktu pertama kali ketemu Tuhan, maunya nyembah Tuhan terus. Waktunya ibadah, fokusnya sama Tuhan waktu pertama kali. Ketika nyembah mulai rasanya ada rasa haus dan lapar, pengen nangis. Dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya keadaan, penderitaan, tekanan hidup, cinta kita mulai luntur karena sudah banyak hal yang melukai dan menyakitin hati kita. Harusnya cinta kita sama Tuhan tidak pernah luntur dalam kondisi atau apapun juga. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan sesungguhnya. Seperti pasangan suami istri, tambah hari harusnya tambah mencintai pasangannya. Semakin kenal, semakin mengerti, semakin tahu pasangannya sudah tidak mau lagi melakukan hal yang menyakiti dan melukai. Harusnya perjalanan kekristenan kita tambah hari tambah semakin peka dengan Tuhan, tidak mau lagi menyakiti dan melukai. Tapi realita hidup yang seringkali pahit, keadaan hidup yang seringkali tidak seperti yang kita harapkan, kenyataan-kenyataan yang bertolak belakang dengan keinginan kita seringkali membuat hati kita ini jauh dengan Tuhan. Kadang bahkan mempertanyakan Tuhan, kenapa doaku gak dijawab? Kenapa aku ngalami seperti ini? Kenapa aku dipertemukan dengan pasangan hidup model seperti ini? Kenapa aku ngalami kesusahan dan kekurangan? Keadaan-keadaan itu seringkali merubah yang di dalam hati kita. Seharusnya tambah hari kita tambah mengasihi Tuhan kok. Kondisi apapun kita semakin mengasihi Tuhan. Tekanan seberat apapun harusnya kita semakin rindu dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Semakin kita memiliki kepekaan dengan Tuhan. Orang yang memiliki kepekaan dengan pasangannya, dia tidak mau menyakitin pasangannya. Orang yang memiliki rasa cinta yang besar dengan pasangannya, dia tidak mau ngomong kasar dan melukai pasangannya. Dia tahu kalau melukai itu membuat hatinya pedih. Harusnya perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan seperti itu loh. Tambah umur, tambah hikmat, tambah penguasaan diri, tambah pengenalan akan Tuhan, tambah memiliki kepekaan. Kita nggak mau nyakitin dan melukai hati Tuhan dengan segala sesuatu apapun juga namanya. Amin. Di Efesus pasal yang keempat ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan itu menyakitin pikiran dan perasaannya. Roh Kudus bukan burung merpati. Roh Kudus bukan angin. Roh Kudus bukan yang membuat Bapak Ibu mengalami jamahan Tuhan dan sampai rebah, atau merasakan pribadinya Tuhan sampai badanmu gemetar dan lain sebagainya. Dia adalah seorang pribadi loh, yang bisa disakiti dan dilukai, yang bisa merasakan pedih, yang merasakan sedih. Makanya kata duka artinya disakitin pikiran dan perasaan. Ibu-ibu pernah disakitin pikiran dan perasaanmu? Karena perkataan orang lain, karena sikap orang lain, apa yang terjadi dengan hatimu? Terluka. Benar apa enggak, Bu? Sampai kamu makan pun males, tidur pun gak enak karena kamu terlukai. Apalagi yang istri-istri yang dihianatin oleh suaminya, terluka bahkan sampai kepahitan karena sikap dan tindakannya yang tidak diharapkannya. Bapak Ibu, kata duka
menyakitin pikiran dan perasaannya Tuhan. Dan seringkali orang datang ke gereja sudah nggak lagi peduli dengan perasaannya Tuhan. Mungkin pertama kamu nyembah Tuhan luar biasa. Waktu pertama kali ngalami Tuhan, hatimu hancur. Kamu nangis ketemu Tuhan. Ada rasa kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Tapi dengan banyaknya kejadian kenyataan hidup, kamu mulai jauh daripada Tuhan. Mulai hal yang biasa ibadah, nggak lagi pingin Tuhan, tapi hanya rutinitas agamawi, sekedar datang ibadah tapi pulang nggak dapat apa-apa. Banyak orang Kristen ngalami seperti itu loh. Mereka hidupnya tak diubahkan, hanya sekedar datang ke gereja, nggak memiliki kerinduan. Seperti hubungan suami istri yang dibangun bertahun tapi tidak memiliki hubungan keintiman. Kasih minum itu yang batu-batu. Tetap main. Tapi ibu bisa bayangkan hubungan suami istri ketika tidak lagi memiliki hubungan komunikasi yang baik, apa yang terjadi? Bisa memiliki surat pernikahan yang diberkati oleh Bapak Gembala, surat nikah yang disahkan oleh pemerintahan, tapi di dalamnya kosong dan rapuh. Ketika pasangannya ngomong A, ditangkapnya Z, ngomong B, ditangkapnya D. Tidak memiliki hubungan dan cinta lagi, hambar. Tidak ada perasaan kasih sayang lagi. Serumah bareng, tidur bareng, makan bareng, tapi nggak ada gelora cinta. Seperti waktu pertama kali jatuh cinta. Yang sudah menikah tahu ini rasanya. Waktu pertama kali masih pacaran dan dilamar, hatimu berbunga-bunga kan. Sama seperti kita waktu kita jatuh cinta dengan Tuhan pertama kali, hati kita ini berdebar dengan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, keadaan situasi kita ngelihat kejelekan dan kekurangan pasangan kita, tiba-tiba kita seringkali merasa terluka dan disakitin. Betul apa enggak? Cintamu mulai hambar. Harusnya pasangan suami istri tambah cinta loh. Tidak boleh pasangan suami istri tambah tua nanti kayak saudara. Bukan saudaramu dia. Di pasangan hidup udah engkau meski cintai dan kasih seumur hidupmu. Puji, terima kelemahan dan kekurangannya. Setiap ada masalah diomongin dengan baik, dan setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan baik karena kamu mencintai pasangan. Saya mencintai istri saya. Saya bilang I love you setiap hari, saya ajak ngobrol, saya ajak cerita banyak hal. Dan semakin hari saya semakin jatuh cinta. Harusnya kita sama Tuhan juga seperti itu. Tambah hari tambah jatuh cinta. Hati kita berkobar sama Tuhan. Ketika datang ibadah, engkau merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Hatimu bergelora ketika engkau nyembah Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau mendedikasikan hidupmu untuk Tuhan harusnya. Tapi realitanya banyak orang Kristen datang sekedar datang ibadah tanpa memiliki kerinduan dengan Tuhan. Ketika bikin dosa udah hal yang biasa, apalagi udah dilakukan berkali-kali. Bohong udah hal yang wajar, ngomong kotor hal yang biasa, nyakitin pasangan udah hal yang biasa. Karena kamu tidak memiliki kepekaan lagi dengan Tuhan. Tapi ketika engkau mulai datang sama Tuhan, itu mulai dipulihkan kembali. Dibutuhkan orang yang mau bertobat datang sama Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Apalagi ketika engkau sudah melakukan dosa jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan dengan kasih setianya setiap hari ketok hatimu. Nunggu engkau buka hatimu untuk dia datang masuk dalam hidupmu loh. Alkitab katakan, dia di depan pintu ngetok setiap hari sampai tangannya berdarah-darah, nunggu engkau bertobat dan berubah loh. Begitu baiknya Tuhan, luar biasanya Tuhan, nunggu kita buka hati supaya dia bisa datang ngobrol, bercerita banyak dalam hidup kita. Tapi realitanya banyak orang Kristen gak buka hatinya, gak mau beri hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini harus kau berikan hidupmu sepenuhnya. Tinggalkan dosa dan pelanggaran, mulai datang sama Tuhan. Orang yang biasanya jauh dengan Tuhan,
Mungkin datang sebuah ibadah yang pimpin Peter Guntur mungkin. Ada hadirat Tuhan yang kuat. Tiba-tiba mulai nangis dan dilawat Tuhan. Ingat semua kelemahan dan dosamu. Engkau mulai cari Tuhan. Haleluya 12 kali. Kamu datang ibadah, nggak tahu kenapa engkau meski datang ibadah dan engkau ngerasakan hadirat Tuhan, dan Tuhan mulai jamah hatimu kembali, yang engkau sudah kering, nggak peduli dengan Tuhan, nggak memiliki hubungan lagi. Doa hanya sekedar doa legalistik dan agamawi, nggak memiliki hubungan lagi. Tiba-tiba kamu datang ibadah, nyanyi sebuah lagu. Saya sekarang, kamu datang ibadah, mungkin nyanyi penyembahan ini, dan hatimu mulai diketuk Tuhan. Tuhan bicara dalam hatimu dan kau terima itu sebagai sesuatu yang ilah yang kamu terima, dan kamu ambil keputusan untuk bertobat. Dengerin saya, biar musik aja yang nyembah. Waktu kamu nyembah dengan kasih karunia-Nya, kamu bertobat, Dia terima kamu apa adanya. Dan sampai hari ini Tuhan menunggu kita untuk datang di hadapan-Nya. Sejahat apapun, sebejat apapun, serusak apapun, Dia akan terima kita waktu kita datang. Dia akan pulihkan hatimu. Dia anggap engkau anaknya, dan engkau berhak menerima ahli waris kerajaan Allah selama engkau bertobat dan berubah. Kau sadar dosamu, kau tinggalkan dosamu. Mungkin selama ini kau disakitin, dilukai, terlalu pahit hidupmu, nggak mau cari Tuhan-Tuhanan lagi, nggak gereja-gerejaan lagi. Waktunya hari ini Tuhan ketuk hatimu dan kau datang sama Tuhan. Dia buka tangannya untuk terima kamu apa adanya. Mungkin hari ini kamu gak peduli dengan Tuhan, hanya sekedar gereja-gerejaan, pelayanan-pelayanan tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan tarik kamu pada pusat kehendaknya untuk kau datang kepada Dia. Kamu datang memberi hatimu, Dia terima dengan pengampunannya, dengan darahnya kau dikuduskan. Dan ketika engkau mulai bangun hubungan itu dengan Tuhan, engkau mulai hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Pelan-pelan kau memiliki kepekaan yang tajam, memiliki hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dengerin baik-baik, lihat saya sekarang. Ketika engkau memutuskan jalan sama Tuhan, memutuskan mencintai Tuhan, mulai bayar harga di hadapan Tuhan, tiba-tiba engkau diperhadapkan kenyataan-kenyataan yang berbeda. Engkau akan dipertemukan dengan orang yang kelakuannya aneh-aneh, sikapnya buruk. Dan responmu harus benar di hadapan Tuhan ketika engkau diperlakukan seperti itu. Karena itu bagian yang diizinkan Tuhan untuk membuat sesuatu yang jahat di dalam diri kita keluar. Saya bilang berkali-kali, asli kita akan keluar ketika kita diperhadapkan dengan kejadian yang gak suka, yang gak kita senangin, yang menyakitin dan melukai hati kita. Karena Tuhan sedang berurusan dengan hati kita, untuk supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Tapi kalau responmu waktu menghadapi hal seperti itu, kamu sakit hati, kamu terluka, kamu kepahitan, tanpa kamu sadarin sikapmu itu menyakitin dan mendukakan hatinya Tuhan. Tapi ketika engkau
Memiliki sikap hati yang benar waktu kamu diperlakukan buruk. Pernah diperlakukan buruk kan? Pernah diperlakukan jelek kan? Pernah diomongin, difitnah, dituduh kan? Itu diizinkan Tuhan supaya hatimu tetap kuat dan kokoh kok. Waktu kamu kuat berjalan dalam kekuatan ilahi, kamu tidak meresponin, kamu berespon benar, kamu nggak bereaksi apa-apa. Ketika disakitin, ketika dilukai, engkau meski tenang loh. Jangan pakai kekuatan untuk membalas, untuk menuding balik, untuk menyalahkan, atau bukan lagi untuk mengklarifikasi. Kamu diam dan tenang di dalam hadirat Tuhan. Waktu itu engkau dibawa terus, tambah kuat, tambah powerful, tambah memiliki kepekaan. Itu ternyata ikut Tuhan tidak enak. Ternyata ikut Tuhan diberesi yang di dalam hatimu. Semakin kamu jalan sama Tuhan, kamu diberikan kemampuan dan kekuatan baru lagi, diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar lagi. Tapi hatimu udah lebih tenang. Engkau lebih rileks karena kamu tahu semua kejadian buruk tadi sebenarnya mengajarin engkau untuk bergantung sama Tuhan. Tapi kalau responmu salah, kamu marah, kamu teriak, kamu sakit hati, tiba-tiba kamu mulai kepahitan dan terluka. Waktu kamu terluka, waktu kamu beresponmu salah, sikapmu salah, kamu marah, kamu sakit hati, kamu tudik orang lain, tanpa sadar kamu nyakitin dan mendukakan hatinya Tuhan. Ibu pernah dilukain oleh pasanganmu dulu? Pernah? Dan mukamu sedih kan? Mau makan gak ada gairah, betul apa enggak? Karena terluka yang di dalammu. Ibu bisa bayangkan kita seringkali melukai dan hatinya Roh Kudus, menyakiti dengan sikap, tindakan, perbuatan kita yang semena-mena. Bahkan kita cuekin dia. Ketika ibu dicuekin oleh pasanganmu, para istri dicuekin oleh suamimu, apa yang terjadi? Protes apa enggak? Tapi untungnya Tuhan kita ini selalu baik loh. Dia tunggu, dia ketok hati kita. Mungkin kau dengar khotbah lewat YouTube, lewat media sosial, lewat TikTok, lewat apapun lah namanya. Tuhan bicara tapi kamu abaikan. Dia terluka, dia tersakiti. Semakin kamu abaikan, dia terluka. Apalagi kalau engkau ngambil keputusan yang salah sampai kepahitan, sakit hati, benci, dendam, bahkan melakukan dosa perzinahan, melakukan kejahatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab katakan, putus hubunganmu dengan Tuhan. Setan punya hak menggagahin kamu loh. Bisa datang ibadah tapi hatimu jauh dengan Tuhan. Bisa dengar khotbah tapi hatimu kering karena nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, karena kamu sering melakukan dosa. Tapi ketika engkau memberi hatimu datang sama Tuhan, kau izinkan Roh Kudus bicara dalam hatimu, dia masuk, memerintah, berkuasa sepenuhnya. Tahu nggak kenapa banyak orang Kristen rajin ibadah kelakuannya kayak setan? Kenapa banyak orang pelayanan seringkali melakukan dosa dan pelanggaran semaunya sendiri? Kenapa banyak orang berbahasa roh kenceng-kenceng 30 km per jam di gereja, di luar sana maki-maki orang? Tahu kenapa? Karena tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Dia pikir memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Terlihat dari mana? Sikapnya, tindakannya, dan perbuatannya. Dia pikir Roh Kudus tetap memenuhi dia, seperti yang dialami oleh Simpson. Dikira dia diurapin Tuhan, padahal dia berkali-kali melakukan dosa dan pelanggar. Dia berzina, tidur dengan pelacur berkali-kali. Tuhan masih ampuni loh. Di ujungnya ketika kita sering kali menyakitin hati Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak mau ninggalin kita. Tapi Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang suci, namanya aja Roh Kudus. Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Ketika dia tidak bersatu dengan dosa, dia undur diri. Seperti dia undur diri pada Saul. Tahu nggak, manusia tidak bisa kosong. Kalau nggak diisi Roh Kudus, dia pasti diisi setan. Atom itu tidak bisa kosong, dia nggak bisa muatannya netral. Tapi dia harus terisi, kalau positif negatif. Bapak Ibu,
Banyak orang ke gereja merasa dipenuhi Tuhan, dikira dipenuhi Roh Kudus. Nggak taunya Roh Kudus sudah undur karena melakukan dosa. Simpson dipikir diurapi, ternyata Roh Kudus undur daripada dia dan dipermalukan jadi pelawak. Orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus, hidupmu kosong dan hampa, tidak memiliki kuasa dan otoritas. Bapak Ibu bisa bayangkan setiap hari kita ini mengalami peperangan demi peperangan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan ribuan keputusan yang kita ambil, dan keputusan itu harus sejalan dengan firman. Harus sejalan dengan firman keputusan kita. Kalau keputusan kita nggak sejalan dengan firman, apa yang terjadi? Kita ngambil keputusan yang salah, dan itu nyakitin hati Tuhan. Tapi ketika engkau datang bertobat di hadapan Tuhan, kamu datang hari ini, Tuhan, aku udah kering dan jauh daripada Tuhan. Kristenanku hampa dan kosong, gak memiliki lagi hubungan keintiman dengan Tuhan. Seperti suami istri gak memiliki hubungan yang baik lagi. Itu om ada tante di belakang itu pernikahannya udah berapa lama itu? Kenapa kok pernikahannya bisa langgeng? Karena saling pengertian, ada komunikasi, betul gak tante? Coba kalau saling ribut, gegeran, berantem bisa berujung di persidangan, perceraian ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak benar, komunikasimu nggak benar, kamu sering kali misunderstanding dengan Tuhan, hidupmu babak belur, kacau, ruwet dan berantakan. Hari ini datang sama Tuhan, sembah Tuhan dalam hatimu, undang Dia sebagai Raja yang memerintah. Tahu nggak kenapa Tuhan harus memerintah dan berkuasa di dalam diri kita? Tidak ada yang lain yang harus bisa berkuasa dalam diri kecuali Tuhan harusnya. Tapi kalau dagingmu yang memerintah, emosimu yang berkuasa, harga dirimu yang lebih menonjol, kamu menjadi orang Kristen yang kedagingan, tidak peduli dengan hatinya Tuhan. Kamu terbiasa melakukan kejahatan dan merasa tetap diurapin Tuhan, padahal sudah jauh dari hadapan Tuhan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau hubunganmu nggak Tuhan sama Tuhan tidak benar. Kamu terbiasa melakukan dosa dan merasa kebal dengan dosa. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya, kalau kamu tetap melakukan dosa dan hari ini belum terima hukuman Tuhan, artinya Tuhan kasih warning sama kamu, masih ampunin kamu. Nanti kalau cawan murkanya itu sudah penuh, engkau akan ketemu murkanya Tuhan. Lebih baik hari ini bertobat. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan hari ini daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Jadi saya berdoa Bapak Ibu semuanya mengerti apa yang saya sampaikan ini. Mulai miliki keintimanmu dengan Roh Kudus. Jangan sakiti dengan sikap dan tindakanmu. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Ngomong sama Roh Kudus. Kalau engkau selama ini gak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, beresin hatimu di hadapan Tuhan. Roh Kudus bicara dalam hati umatmu. Tarik mereka pada pusat kehendakmu, berjalan dalam rencanamu. Buat mereka mengerti Tuhan. Roh Kudus terjemahkan apa yang kusampaikan ini, supaya mereka memiliki hubungan kedalaman dengan Engkau, menjadi orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, meninggalkan semua dosa dan kejahatan yang dalam hatinya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati mereka. Angkat tanganmu dua-dua. Datanglah, oh Tuhan, hadiratmu, namo ramaya namo seyanamu, ini minim yanaramu. Roh Kudus bicara, ikut
Ikuti doa saya, Bapa dalam nama Yesus. Lihat hatiku. Kalau ada kejahatan, kenajisan, cabut sampai ke akar-akar. Roh Kudus datang, penuhi, urapi aku. Pagi hari ini Engkau yang mengontrol, memimpin, mengendalikan hidupku. Aku mencintaimu, aku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini aku mau belajar mengenal hatimu, mengerti perasaanmu. Terima kasih Tuhan. Buka matamu sekarang. Roh Kudus seorang pribadi, bukan angin, bukan merpati, bukan apapun juga. Dia seorang pribadi. Dia yang ketika kita nangis, dia ada, dia menghibur kita. Alkitab katakan dia berjalan beserta kita. Yohanes katakan dia mengurapin kita, dia tinggal di dalam kita. Pernah Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan? Pernah? Dan ada perasaan yang tidak enak di dalam batinmu sini. Tahu nggak apa itu? Roh Kudus templak kamu, cepat sadar dan bertobat. Kamu responmu benar kamu bertobat, kamu akan semakin dibawa memiliki kepekaan. Semakin kamu sadar dengan semua kesalahanmu, kamu tarik lagi di hadapan Tuhan. Kamu ditarik di dalam hatinya Tuhan. Itu perlu dilatih, kepekaan itu. Nanti pulang mulai ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus ajarin aku. Roh Kudus ini fungsinya salah satunya memuliakan nama Yesus, membuat Bapak Ibu ngerti firman. Hidupmu dipimpin. Hanya anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Engkau akan dibawa terus berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan diurapi, hidupmu akan dibawa ke level kehidupan yang powerful sekali. Amin. Buka tanganmu dua-dua dan kamu bilang, ya Roh Kudus penuhi aku. Ngomong dalam hatimu, bilang jamah aku. Ngomong sama Roh Kudus, penuhi aku sekarang. Roh Kudus jamah sekarang beri pengalaman pribadi. Jesus, 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 Jesus. Nikmati ya. Sekarang jamah, penuhi. Jesus, 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 Jesus. Tuhan, urapi. Sekarang terima itu pengurapannya. Now, Jesus. Nanti pulang bangun hubunganmu dengan Tuhan ya. Komunikasi. Bapak Ibu waktu stres, bingung, kacau, nggak sendirian. Ada Roh Kudus yang menemani. Ada Roh Kudus yang di sampingmu. Engkau tidak sendiri. Dia akan menuntun hidupmu berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan. Dia akan menuntun kamu dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Tiba-tiba engkau akan mengalami sesuatu yang powerful. Miliki rasa haus dan lapar. Rasa haus dan laparmu setiap hari itu akan membuat manifestasi kuasanya real, tangible dan tangible. Pribadi Tuhan itu bisa seperti kita rasakan, seperti benar-benar real, nyata. Lakukan setiap hari di kamar doamu, bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Diberkati. Amin. Sangat cepat khotbahnya dan ini akan mengubahkan hatimu kalau engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Tuhan, aku berdoa setiap orang di rumah ini, di rumah Tuhan ini diberkati. Berkati Pak Gembala dan Bu Gembala. Miliki hati terus yang semakin haus dan lapar dengan Tuhan. Biar orang ini dipakai untuk membangkitkan kebangunan rohani di tempat ini.
dan bisa api itu mengalir, menyala melalui jemaat-jemaat yang digembalakan. Mereka juga memiliki kehausan, kerinduan dengan Tuhan. Semua pelayan Tuhannya juga dipakai Tuhan luar biasa. Persiapkan tempat ini untuk menuai jiwa-jiwa, mengalami lawatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.